penasaran gue agak apaan ini? Agak jelek poinnya. Agak jelek poin. Halo guys, jumpa lagi dengan gua dan kali ini ada tamu agung lagi yang kita undang. FPL begini, ada Reja dan Gede. Halo. Dulu dong. Halo Bacoters. Bacoters. Halo beginners. Jadi ini urutannya tuh kayak kemarin yang sebelumnya gue setelah Vita lagi nih, ya kan ya? Iya ya. Iya. Urutannya besok nih jalan lagi gue rasa nih. Gede ngikutin Gede lagi. Gue ngikutin. Oh iya ya. Tapi kemarin nggak sama Reja, sama siapa? Samuel gitu. Oh iya benar. Infonya masih di pabrik. infonya masih di Posapam ya? Belum keluar sampai sekarang. Langsung disuruh video call. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke menu pembahasan utama kita, gue pengen ngajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi. Nah, dari teman-teman FPL begini juga biasa ngejelasin kan di di channel YouTube-nya. Nah, tapi kalau yang bagian ini kita aja ya, bacotin FPL ya, yang jelasin. Enggak apa-apa nih. Iya dong. Kita aja lah, kita aja. Oh, ada disuruh promosi. Oke, jadi gue pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi. Aplikasi IMPL Fantasi ini adalah game fantasi sepak bola. Nah, dijamin seru karena kenapa? Selain berkompetisi juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini satu berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat kita tarik ke saldo GoPay atau link aja. Nah, pasti ada juga yang nanyain, gimana sih caranya untuk mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak? Kalian tinggal pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini biasanya disebut dengan partai besar atau big match gitu. Yang pastinya berlian kemenangannya jauh lebih banyak. Nah, gimana cara downloadnya? Buruan dong jelasin. Nih orang-orang udah nggak sabar nih. Gimana cara jelasin downloadnya gitu? Ingin memenangkan berlian kemenangan. Sebelum memenangkan berlian kemenangan, yang pertama harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasinya dulu. Downloadnya gampang banget, tinggal klik link di description box kita atau buka web browser handphone lo, ketik mpl.id. Jangan salah ya, mpl.id. Nanti lo langsung masuk websitenya, terus langsung klik aja tuh opsi download sekarang. Nah, nanti kan akan langsung terdownload tuh di handphone lo dan akan langsung terinstall otomatis. Setelah terinstall, lu buka aplikasi tuh MPL. Setelah lu buka, pertama kali yang harus lu lakukan adalah lu harus registrasi dulu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena registrasinya itu gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun Gojek kalian. Gitu. Jadi nanti setelah kita daftar, baru deh kita bisa memainkan game di MPL. Nah, di MPL ini ada game yang sering kita bahas adalah MPL Fantasi. Nah, untuk masuk ke MPL Fantasi ini gampang banget karena dari home screen-nya, dari halaman mukanya itu tinggal lu klik aja tuh yang di bagian bawah di tengah-tengah itu ada opsi Fantasy. Nah, nanti di situ akan muncul pertandingan yang banyak banget pertandingannya. Jadi kenapa banyak banget? Karena memang di MPL Fantasi ini nggak cuma dari salah satu liga atau salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di belahan dunia. Jadi banyak banget kesempatan lu untuk memenangkan hadiah berlian kemenangan gitu. Jadi nanti lo tinggal pilih pertandingan apa yang mau lo analisa dan lo mau terapkan strateginya, kemudian lo pilih pemainnya 11 pemain, kemudian nanti langsung tinggal lo daftarkan kontesnya. Gimana yang tadi Fahmi bilang juga, semakin besar kontes yang lo daftarkan atau yang lo mainkan, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa lo menangkan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo download dan bermain dengan kita nih FPL begini dan juga bacotin FPL, dan cobalah kalian tantang kita semua gitu. Bisa nggak sih kalian menang dari kita? Iya. Pasti bisa lah. Mantap, pasti bisa ya? soalnya kan referensinya banyak. Ada dari FPL begini, ada juga dari bacotin FPL gitu. Oke. Kode referralnya nanti punya gua atau punya lo? Aduh. Sama bareng. Beda lah ya. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas di episode kali ini, kalian pada penasaran kan? Nah, seperti biasa kita di segmen 1 akan menjelaskan untuk strategi transfer kita, mulai dari gua, Batu, Raka, kemudian lanjut dari FPL begini ada Gede dan Reza. Nah,
yang perlu kalian ketahui nih, kita ada liga ini ya, liga antara Bacotin FPL sama FPL begini juga ya, gitu. Yang kita bikin. Juga. Nah, yang uniknya itu Bayu sama Gede nih lagi salip-salipan nih. Tapi poinnya Gede juga di minggu ini, buset dah ngegas dia. Anggota mas-mas biasa tuh ya. Iya. Biasa. Mas B aja. Oke. Langsung aja dari gua dulu untuk strategi transfer. Tapi sebelumnya anjir Raka senyum-senyum sendiri nih. Lu kemarin kalah, Rak. Kita nggak akan lupa. Kirain gue lupa loh. Enggak. Ininya. Udah lu makan dulu dah. Baru ya. Ini wah gila sih. Harusnya mau expired gitu. Anjir. Makan racunan ya. Gue pernah nyusun tuh mainan yang dapat. Itu apaan? Itu kayak bongkar kayak ada mobil atau pesawat. Pasang gitu. Tuh, lumayan Rak, lu bersyukur kalah. Iya. Emang dia ngincar kalah anjir. Waduh, bisa minum. Mampus kagak minum. Gue juga mau. Gue juga mau. Ganggu gak sih? Tapi kagak boleh minum, coy. Sama rekaman. Oh, enggak boleh. Kagak boleh minum. Kagak boleh minum. Suara menyanyi. Boleh minum sampai besok. Enggak ganggu. Oke, gua dulu dah. Strategi transfer gua. Nah, kemarin gua berhasil mengumpulkan poin 47 kalau nggak salah tuh. Kasian banget lah. Apa dah? Foto ya beneran nih. Itu lagi banget anjir. Lengket itu. Lengket ampun dah. Oke. Bukan 47. Poin gua kemarin 49. Kalau Raka itu kan 47. Beda pemain gua sama Raka itu cuma di Ronaldo doang. Nah, yang kemarin kita ketahui benar di Silau Bayu ngomong akan ada comeback dari MU dan ternyata Ronaldo beneran comeback gitu. Oke. Nah, untuk di game week kali ini gua gua membuang back dari Tottenham, Reguilon. Gue coba memberikan warna baru lagi di lini belakang gue. Gue masukin itu back Arsenal itu Tomiyasu. Besok melawan Watford gitu. Itu udah lu lakuin, Mi? Itu udah lu lakuin? Pengen sih. Baru pengen. Baru plan. Ya, anjir. Ya udah nggak jadi gue ngasih tauin. Ya udah, ntar aja kalau udah kejadian. Ya udah. Kayaknya kenapa sih ada inceran gua anjir. Lu masa kalau gua udah bilangin kagak bakal jadi sih, curang lu mah ngikutin tai. Ya udahlah, gua mencoba istiqomah sama pilihan gua. Nah, gitu dong. Oke. Gua bodo amat mau dimainin apa enggak. Nah, gitu dong. Gitu dong, itu pilihan gua. Enggak ada laki-laki di sini. Oke, itu aja sih dari strategi transfer gua karena dari tengah masih melihat ada sedikit kekuatan untuk mendorong lagi ke papan atas ya, ke panah hijau gitu. Oke. Ya. Nih, siapa lagi nih? Selang-seling. Selang-seling dulu ya. Reja dulu deh, Reja. Gimana aja? Oh iya, gua. Nah, kalau strategi transfer gua sebenarnya karena di liga liga kita nih gue peringkat inilah ya papan tengah lah ya. Nah, makanya gue di sini mencoba beli pemain yang beda gitu pemain. Kayak kemarin kan gue beli Gapjes ya, kan nggak ada yang punya tuh Gapjes. Bayu ada Bayu. Oh ada ya. Gue punya Gapjes tapi sial banget memang kemarin. Iya bener, makanya gue beli yang beda-beda. Pokoknya Jimenez kan nggak ada yang punya juga selain gue, Jimenez, Townsend juga. Nah makanya gue punya rencana transfer gue pengen beli pemain yang beda gitu. Kecuali Chilwell, kemarin gue beli Chilwell ya. Bagus sih Chilwell. Gimana ya? Ya itu sih paling. Kemarin. Poin gue 52 kemarin. Oh, tolong Jimenez di match terakhir. Iya, ngegolin Jimenez ya. Menarik juga sih jadi Jimenez gitu kayak strategi transfer gue. Paling berarti masih beli apa banget itu. Nah yang nyesel gue ini bench gue nih ada Gallagher, Omo Bamidel, Tomiyasu. Yang poin kamu? Iya kan, Gallagher 13, Omo Bamidel 10, Tomiyasu. Makanya luar biasa nih bench gue nih. Itu kalau misalkan bench lu naik itu udah
Udah naik lagi tuh banyak itu. Yang si Walker malah gitu kan. Aduh City gara-gara Laporte kartu merah ya. Oke. Kayak gitu gue paling ganti Omoba middle sih gitu kan, ini kayak cadangan mati gue. Kemarin main karena kalau nggak salah backnya ada yang kartu merah apa cedera ya kalau nggak salah ya. Enggak, strategi doang kok. Strategi. Baru kemarin dia main kan. Baru dipasang, baru kemarin main. Enggak, pernah sekali juga dia. Bagus. Pernah sekali main. Setelah sekian lama Iya, sebelumnya pernah. Poin. Iya makanya aduh. Ya itu sih paling dari gue ya. Oke. Gue nih. Nah, dari pecinta kacang, Raka gimana? BTW, gue kayak nonton bioskop anjir. Lu pada ngomong, jelasin ya kan. Iya. Emang makan, perahu. Emang seru kita boleh nonton ya. Tapi kan nggak minum. Bedanya kalau nonton bioskop boleh minum, Rak. Iya, boleh minum. Bioskop boleh minum. Ini kagak minum-minum. Ini nggak boleh. Kupret. Udah lo jelasin lo sampai berbusa pokoknya. Ntar lu ini kalau mau ngomong agak susah nih jadinya nih lengket. Nah, di tim gua kan gua masih punya salah satu ini ya, ada penyakit satu ya, si Adama Traore yang waktu itu dia berhasil assist kan, tapi setelah itu juga langsung dicadangkan mati juga sama si pelatihnya Wolves ya. Jadi gue rencana untuk mengeluarkan si Traore, tapi untuk penggantinya ini sebenarnya masih bingung gue. Masih ada yang benar. Masih ada aja. Cuman kalau saya kemarin gue beli Chilwell dulu ya kan. Salah. Terus beli siapa ya? Salah, Fardi, ganti ketahan. Kan. Jadi ya penyakitnya ada aja. Raka sayang Traore. Gue bakal ambil ini sih, lawannya Traore sih. Conor Gallagher. Enggak lagi. Ambil Fred aja, Fred. Wow. Fred lagi. Kan MU enggak segitunya. Itu benar juga sih, Gede. Kalau di MPL baru. Oh iya, benar. Bener. Gitu sih kalau gue kemungkinan besar ya gue akan membuang Traore dulu, karena kalau dilihat dari komposisi tim gue yang ada ya benalunya itu Traore sama Markal sih. Jadi ya karena Markal back murah, untuk mengisi bangku cadangan yang mati ya gue biarkan aja dulu, karena Traore lebih menyakitkan ya. Yang kata Bayu, dia datang hanya untuk memamerkan minyak di kulitnya yang sangat mengkilap, saudara-saudara. Binaragawan kan. Binaragawan. Kalau nggak ngeliatnya. Oke. Suruh main bola. Gitu gue. Gede gimana, Dek? Ya silakan lanjut, gue mau makan dulu. Tapi kalau gue kan Gede ini loh apa namanya, peringkat kedua terbaik di Liga Bacot. Turun lagi. Kemarin sempat turun lagi jadi 8. Digeser sama ini. Dia turun lagi. Liga 2 cuy, yang pemenang bulanan, pemenang bulanan. Oh iya, gue juga gak jadi ini. Iya. Tapi lu digeser. Terus lo kick aja sih. Belakangnya gak tahu gitu. Jangan cuy, ntar kita di masa lagi di server rumah sebentar. Jangan di server rumah sebentar. Gimana deh strategi transfer lu? Nepotisme. Ya, gue ada 2 free transfer kemarin, gak transfer tuh. Nah kalau dilihat dari tim gue sebenarnya sih ya lumayan aja gitu ya. Paling benalunya tuh sebenalu-benalunya Manquillo masih starter ya. Sama Adam Armstrong yang kemarin gue mau ganti, cuman gak jadi ternyata karena Broja itu cedera gitu kan. Tadi mau ganti sama Rodrigo atau Broja itu sendiri, cuman nggak jadi karena ya udahlah gue save free transfer aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, Armstrong gue tahan. Nah kemarin juga lumayan oke kan 5. Nah jadi 2 free transfer ini kemungkinan bakal gue pakai 1 aja nih. Kemungkinan ya gue bakal mungkin bakal masukin back Chelsea lainnya ya untuk gantiin Cancelo. Gak tahu gitu nih. Ya? Entah itu duet fullback atau yang main aman aja gitu kayak atau Rudiger gitu kan. Kayak perih banget kalau bisa dua-dua fullback, dua-duanya gak main, buset gitu kan. Jelasin makanya rasanya. Jadi paling kayak gitu, karena kan di game week kalau nggak salah game week 11 ke 12 tuh ini ya international break ya. Iya nggak sih? Iya betul. Ini kayaknya deh. Ya 11 ke 12, nah ya maksudnya betul. untuk ke sana juga sih. Jadi pas 11-12 gue ada 2 free transfer, kemungkinan kayak -4 gitu, jadi kayak 3 masukin, tergantung kondisi nanti setelah itu siapa yang
angin-anginan gitu atau yang kuning pada flag gitu ya. Itu sih sementara. Untuk strikernya sebenarnya gue juga kurang puas ya, Hwang sama Ken doang. Cuman ya Ken nanti kan pelatih baru Conte. Semoga ya bakal balik lagi nih si Ken yang kemarin-kemarin yang seharusnya pemain terbaik musim lalu ya. Oke. Siap. Itu dari gue ya. Oke, itu tadi dari Gede. Terakhir Bayu. Nah, dari Bayu gimana, Bay? Strategi transfer lo. Kemarin poin gue 54 minus 4 gue ya untuk ngambil Triple City, tapi ternyata nggak terbayarkan ya, variance unexceptional lah, exceptional condition kayak gitu. Ternyata kalah City, tapi gue ya cukup masih aman lah, poin 50 masih di atas 54 sih, Tekken minus 4 masih di atas rata-rata poin. Dan gue ngelihat di tim gue untuk game ke depan PR-nya itu ada di striker. Striker ini kayaknya mulai jadi benalu nih. Tengahnya sih masih cukup bagus dan defendernya masih cukup bagus gitu. Dan gue berharap besok saatnya Chilwell balas dendam atas poin James. Sebel banget gue anjir. Jadi tergusur ya peringkat 1 di Liga. Tergusur banyak gue. Nah, sekarang tapi, dipimpin nama Gede. Overall gue masih di tempat-tempat itu aja sih, turun sedikit lah. Tapi yang lain masih liga-liga masih cukup bagus. Kayaknya gue bakal ngambil momentum kedatangan Conte sih. Gue bakal ngambil antara Kane dan Son gitu. Gue coba membentuk tim untuk kedepannya strukturnya lebih bagus di mana gitu, di Kane atau Son. Dan gue coba mikir si Conte ini bakal main 2 striker atau 3 striker gitu. Tapi kemungkinan besar ya 60% gue ngambil Kane, 40% gue ngambil Son gitu. Nanti fixnya bakal gue share di Twitter. Oke. Nah, capek ngunyah, Cok. capek ngunyah ya. Ya udah, makanya menang. Atau gue save transfer, Oh, save transfer. Atau gue save transfer buat international break. Pilihannya itu sih. Send lagi. Son, Ken, kalau enggak save transfer buat international break. Oke. Nah, next kita lanjut ke best bacotin. Di sini kita sudah membentuk tim, yaitu 4-4-2 ya untuk formasinya ya. Dari posisi kiper itu ada Ramsdale besok lawan Watford. Gimana aja? Oke, Ramsdale ya, kiper baru Arsenal nih. Yang digadang-gadang bakal bikin Arsenal terdegradasi deh. Karena klub sebelumnya ke apa namanya? Sheffield, Bournemouth. Dia datang degradasi, Bournemouth ya. Nah, tapi malah sebaliknya nih ya, Ramsdale semenjak dimainin oleh Arteta dia Arsenal nggak pernah kalah nih di kompetisi domestik maupun Eropa. Eropa emang nggak main kan, makanya nggak pernah kalah. Iya. Geledek anjir. Iya, jadi Ramsdale baru kebobolan 3 kalau salah kan di Liga Inggris semenjak diturunin oleh Arteta gitu. Makanya di sini terakhir juga clean sheet ya lawan Leicester kemarin away padahal. Gila, bahkan penyelamannya oke ya kemarin ya di lawan Leicester itu kan. Penyelamatan of the season kemarin tuh kan. Nah, penyelamatan of the season tuh kata The Gunners nih. Makanya di sini kita yakinin Ramsdale bakal melanjutkan tren positifnya, clean sheet ya bersama Arsenal. Syukur-syukur dapat bonus poin nih nanti Ramsdale nih. Tapi lo yang nggak ada Ramsdale di sini. Iya, malah gue rata-rata ada Ramsdale. Malah lu yang nggak. Gue ada Tomiyasu karena gue ada Tomiyasu, makanya gue nggak mau ngambil Ramsdale. Sayang lah gitu 2 dev Arsenal. Ramsdale kebobolan, Tomiyasu diganti di menit 65 gitu masih clean. Nah betul. Ya jadi itu ya, makanya kita pilih Ramsdale nih di tim best bacotin ini gitu. Oke, ada momentum ya untuk besok melawan Watford. Nah, kita beralih ke 4 back kita. Pertama ada James, gimana Rak? Oke, Reece James yang kemarin baru minum mau minum kayaknya. Baru katakan 2 gol ya. Ya menurut gua ya ini sih Chelsea besok melawan Burnley kan. Burnley di kandang. Menurut gua ini akan menjadi, dan kan mainnya Chelsea di Liga Champions itu
di kompetisi Eropa itu mainnya di Rabu dini hari, terus baru main lagi di hari Sabtu ya. Menurut gue istirahatnya cukup panjang, walaupun nantinya mungkin tidak ada rotasi atau hanya bermain tidak full 90 menit. Gue rasa sih Reece James tetap akan dimainkan oleh si Tuchel, dan juga James ini wingback yang punya kecepatan bagus ya. Bagus, dan juga dia juga mencari ruangnya juga bagus di depan. Terbukti waktu pas kemarin nyetak gol kan yang gol kedua terutama itu kan kosong banget dia tuh. Jadi itu kita rekomendasikan sih untuk mengambil Reece James karena memang lagi momentumnya ada, dan Chelsea kan run in fixture bagus ya dari kemarin ya, dan backnya kan jadi sangat orang-orang pasti akan ngambil, kemungkinan besar akan mengambil double depth-nya Chelsea gitu. Dan dengan kondisi yang sekarang ya Reece James bisa menjadi salah satu dari double depth-nya Chelsea sih ya, untuk bisa kita ambil gitu. Oke, next ada back Liverpool besok melawan West Ham, TAA. Ini agak ini juga ya, agak TAA kemarin yang kita tahu poinnya cuma 1 ya, melawan apa kemarin tuh? Brentford. Agak apaan dulu anjir? Penasaran gua agak apaan ini? Agak jelek poinnya. Agak jelek poinnya kemarin 1. Gitu gua anjir, penasaran gua agak penasaran gua anjir gedeknya ya. Oke, terus besok melawan West Ham ini memang ada momentum kembali lagi ya buat Arnold. Yang kita tahu asis-asisnya ini semoga bisa memanjakan Salah di depan gitu, seperti itu. Dan kalau gue sih besok bukan poin bukan poin clean sheet ya, tapi poin asis yang gue kejar dari seorang Alexander Arnold besok, karena yang gue tahu mungkin bisa jadi pertandingannya bakal terbuka besoknya gitu, dan Arnold bisa menjadi pemain pembeda lah buat yang memberikan assist di depan gitu. Oke, itu aja sih kalau dari Arnold. Next ada Chilwell besok lawan Burnley. Raka gimana, Rak? Belum juga nonton. Gua ya. Emang. Gimana, Rak? Tadi kan gue bilang ya, aset double depth-nya Chelsea ini kan sangat menarik untuk kita ambil. Sian gue. Karena dan jadi rahasia umum ya bahwa defensive-nya Chelsea itu kan super duper rapat, bagus banget ya. Back-nya bagus, koordinasinya bagus, Mendy-nya juga lagi oke banget gitu. Dan Chilwell udah kita bahas beberapa game week ke belakang, beberapa episode ke belakang, bahwa posisinya ini lebih tengah dibandingkan striker yang ada. Dengan kondisi sekarang yang tanpa striker pun pasti Tuchel juga menginstruksikan untuk wingback-nya ini lebih mengisi ke area dalam kotak penalti lawan gitu. Dan besok yang tadi udah gue sebutin juga, lawan Burnley di home dengan waktu istirahat yang sangat cukup, sudah sangat cukup untuk pesepak bola profesional kan tentunya. Jadi Chilwell kemungkinan besar akan tetap dimainkan oleh Tuchel karena ya alasannya Tuchel tuh gimana ya, untuk merotasi pemain yang sedang bagus ya kurang bijak juga gitu. Momentumnya lagi cocok lah, lagi cukup. Dan Chilwell kemarin walaupun sempat blank ya, gue yakin sih dia akan tetap bisa berpeluang untuk attacking return-nya tetap besar gitu, karena memang sangat-sangat rajin untuk mengisi kekosongan di area kotak penalti lawan gitu. Oke. Mirip-mirip sebenarnya Chilwell clean sih tapi ya bonus 2 iya sebelum break. Itu kan back Chelsea prestasi udah gol lah sekarang. Udah gol ya. Next ada Cucurella gimana? Nah, Cucurella. Ya Cucurella ini sebenarnya bisa untuk long term juga ya. Jadi bukan one shot per game week doang. Karena kan match fixture Brighton kan bagus ya ke depannya. Gue udah lihat. Nah, Cucurella mungkin ini rada keberatan di harga sih ya, karena harganya ini 5 kalau nggak salah hitungan back Brighton tuh orang-orang keberatan. Cuman kan memang Cucurella kan reputasi besar ya, datang dari La Liga dan juga kan label ini ya. Pernah main di Barca. Mau pernah di Barca deh. Iya benar-benar. Dari itu pokoknya kalau main FIFA sih youngsternya Barca. Oh, dia yang sering Barca. Oke tuh kalau di FIFA tuh kayak muncul terus aja kayak youngster yang bagus. Nah makanya di sini sejauh ini memang dia kan belum ngasih return ya.
Cuman kan melihat lawannya kita lagi manfaatin banget nih ketidakseimbangan si Newcastle, apalagi kan sekarang lagi nggak jelas nih, masih pakai caretaker. Cuman kita nggak tahu part match day mungkin dia udah ada berarti atau enggak. Nah, dan juga kalau misalkan ngomongin data gitu kan, ini kan Bayu suka banget data ya, SG-an gitu. Anjir. Kalau berdasarkan SG ya, salah collab itu si Newcastle kedua paling buruk ya. Oh, iya betul. XG allow-nya itu paling buruk setelah siapa namanya Norwich tentunya. Nah makanya di sini ekspektasi clean sheet sangat diharapkan sama, karena si Cucurella fullback ya, pasti kita juga ngarepin nanti bakal ngasih point return, attacking return pertamanya gitu. Itu sih. Oke. Dari Cucurella. Oke. Itu tadi dari Gede. Sekarang kita lanjut ke 4 pemain tengah kita. Ada Smith Rowe. Lanjut lagi deh, gimana? Gue lagi ya? Oke. Gunners. Smith Rowe ini singkat aja ya, Smith Rowe ya. Gue kalau nonton tuh udah bener-bener yang tadinya kayak udah merembakan Arsenal, sekarang udah melek lagi. Memang Smith Rowe ini pasti kita manfaatin formnya dia. Form dia kebelakangan ini kan lagi on fire gitu kan. Nah seharusnya dari segi starting menit bermainnya udah pasti menjamin gitu kan. Si Arteta harus nurunin dia terus biar nggak menurun. Nah ditambah si Smith Rowe ini adalah tipe pemain yang sekiranya itu seperti pemain hybrid gitu loh. Dia bisa menjadi sayap dan juga dia bisa menjadi role nomor 10 gitu kan. Nah cuman Arteta kan sekarang menaruh dia tuh lebih ke sayap ya. Dan menurut gua dengan role-nya dia yang lebih fleksibel sekarang dan peluang dia untuk mencari ruang kosong itu menurut gua cukup oke. Dan kan dia rada-rada Grealish wannabe, dan menurut gua sejauh ini dia lebih dari Grealish sih. Sekarang dia jelas lah gitu, tinggal masuk timnas aja gantiin dia gitu kan. Jadi ya murah gitu kan. Budget enabler juga sih jatuhnya ya, karena harganya cuma berapa sih itu 5,5. Itu udah naik 2 kali karena udah sempat turun banget. Jadi melawan Watford ya sebenarnya nggak bisa diremehin juga sih Watford ya. Dia tim yang paling nggak bisa diprediksi menurut gue ya di musim ini tuh Watford. Tiba-tiba comeback. Tiba-tiba 5 gol, ngegolin, tiba-tiba kebantai gitu loh. Jadi tuh tipenya di Watford tuh bingung gue. Okay. Jadi ya lumayan sih untuk dipilih. Watford apa MU? Nah, yang gitu dong. Ini ketebaknya kalau Ole udah mau dikeluarin aja deh wah. Iya, bisa keluar. Enggak, gua bingung. MU tuh pemainnya bintang, tapi kok kayak gitu ya? Bingung itu. Nah, iya. Lu makan aja kacangnya, belum habis. Punya terus. Kalau ngomongin MU lancar anjir. Oh gitu ya. Baik. Itu FPL gini enggak ada hukuman deh. Entar gua kena mulu nih. Ya. Monopoli gua. Kita bikin kompetisi aja deh. Gua, lu sama Raka udah. Terus di MPL game itu dibikin tuh. Boleh. Tegar. Selanjutnya ada pemain City besok melawan pemain tim terkuat ya di London. Terkuat di London siapa anjir? Tim terkuat di Manchester. Itu adalah London, makanya bingung kepala gue. Ada Foden. Gimana, Bay? Foden ini dia kita mencari penyerang Manchester City ujung tombak ya Phil Foden ini. Sekarang dia juga kadang-kadang ambil corner juga. Dan posisinya sekarang jadi central forward kan. Gue berharapnya besok lawan Manchester United ditaruh di kiri lagi buat mengeksploitasi 5 backnya Manchester United. Pasti kan dia bakal beradu sama si Aaron Fahmi Saka tuh di sana. Nanti bakal adu Phil Foden lebih berbahaya di sebelah kiri daripada ditaruh di tengah kayak kejadian waktu lawan Liverpool. Dan kayaknya Pep juga udah ketemu sih formulanya ketika melawan Chelsea bermain formasi seperti itu kan. Dia ngepres sangat di depan, jadi memaksa pemain Chelsea ngelempar bola jauh ke depan. Lukaku dapat bola, mantulinnya ketemunya si Rodri sama Kevin De Bruyne lagi, bolanya jatuhnya ke situ. Nggak ada, karena sisi keduanya tuh masih ketahan di pertahanannya sendiri gitu. Gue berharap MU juga kayak gitu. Dan kuncinya sebenarnya ketika MU dan Atalanta menaruh formasi dan pemain yang sama ketika lawan Atalanta, harusnya potensi kemenangan City lebih besar gitu. Karena MU harus berangkat ke Italia untuk bertanding melawan Atalanta,
yang kalau kalah bakal kesusahan nanti di Champions. Kalau City tetap di kotanya untuk menghadapkan melawan Brugge apa bacanya gimana sih? Brugge. Kayaknya bakal banyak rotasi kalau si Manchester City gitu. Jadi gue berharap Foden bisa ngasih attack return. Oke, next ada Salah besok melawan West Ham. Gimana? Ya. Ya, oke, Salah ya. Kayaknya emang nggak perlu dijelasin lagi nih Salah nih. Pemain wajib yang harus dipunya manajer FPL ya. Ibaratnya kayak Bruno musim lalu ya. Musim lalu apa 2 musim lalu ya? Musim lalu. Iya, Bruno kan musim lalu tuh kayaknya kayak pemain wajib banget gitu. Nah, sekarang emang Salah siapapun lawannya kan, mau warna FDR apapun kan, ini kan merah nih West Ham. Hijau semua ya. Kecuali Arsenal. Iya, betul. Kemarin lawan MU hat-trick kan terbukti. Jadi ya apalagi Salah lagi ya ibaratnya lah on form lah ya, on fire gitu kan. Di sini udah tokoh utama FPL. Ya kepala sekolah lah ibaratnya kalau kepala sekolah. Ya jadi ya nggak perlu dijelasin banyak-banyak. Salah emang wajib banget nih manajer. Sebenarnya siapa yang nggak punya Salah berapa? gitu kan? Ya, XG-nya berapa? Kenapa nah? XG deltanya berapa ya? Oh, paling tinggi pokoknya Salah. Paling Ya, tinggi itu ntar pokoknya Salah lah. Ntar dijelasin sama Bayu di segmen khusus. Oke. Jadi itu tadi dari Salah. Kita pilih Salah nih di tim ini ya. Itu tadi dari Salah. Kemudian ada Mbeumo besok lawan Norwich. Gimana? Dari Gede. Halo. Ya, kalau menurut gua Mbeumo itu jengkel banget. Benar. Kalau pencet. Halo, benar. Kang, lagi. Lagi wawancara. Udah balik suara. Balik suara. Ya, untuk Mbeumo kemarin istirahat, cuman kita lihat di EPL tuh nggak flag ya, jadi seharusnya sih bisa fit ya nanti lawan si Norwich kan ya. Ini kita manfaatin aja sih Mbeumo dari segi posisi itu. Dia lebih ke kanan ya, main ke sayap meskipun dia juga sering sebagai second striker. Dan kalau kita lihat yang paling tempting untuk melawan Norwich itu adalah dari sisi kirinya gitu kan. Yang mana kita tahu di sisi itu si Gabjes pernah 2 assist gitu tuh, bahkan si APP aja pernah return waktu itu ya, 1 assist juga, dan juga si Sar waktu itu nyetak 2 gol. Dan game pertama juga Salah. Ya, Townsend juga setelah di matchday ketika melawan Watford, nextnya kalau nggak salah lawan Everton tuh ya. Nah, Townsend tuh juga return. Nah, jadi dia empuk banget ya makanan di sebelah kirinya. Makanya ya kita pilih pemain-pemain yang agak wide dan juga lebih attacking, yaitu si Mbeumo pastinya nanti lawan di Norwich. Meskipun Norwich kan juga sempat bagus ya semenjak menjadi 5 back tuh, yang mengubah skema jadi 5 back. Sempat clean sheet 2 kali, akhirnya ketemu Chelsea kaget lagi. Nah, sekarang udah settingan default lagi. Seharusnya sih si Brentford ya bisa lah balik lagi nih kan, terlepas kipernya Raya nggak ada kan, nggak masalah ya Mbeumo. Paling ya kalau clean sheet hilang cuma 1 doang hilangnya gitu. Oke. Ya. Next kita beralih ke 2 striker kita. Ini ada nih yang pelatih baru Tottenham. Besok ada Kane melawan Everton. Gimana, Bayu? Harry Kane? Mas bakso borak gimana? Bakso borak kali. Gimana Harry Mas Kane? Bayu? Harry Kane, dia gue sih mikirnya gini. Spurs bisa main 2 striker atau 3 striker, kemungkinan kalau gue sih, gue pribadi gue ngelihat bakal main 3 striker sih. Kalau 3 striker Kane bakal banget meledak sih. Kalau misalkan main 2 striker, Son memang lebih potensi. Tapi kayaknya dari potensi pemainnya Spurs lebih ke 3 striker kalau gua ngelihat ya. Dan Harry Kane sendiri kemarin sempat nyetak 2 gol, 1 gol 1 assist, habis itu melempem. Dia kita tahu sistemnya Nuno, dia suruh ngedef, sedangkan nanti harapannya ketika di bawah Conte dia fokus untuk menyerang gitu, walaupun kadang-kadang sedikit turun untuk menarik back gitu. Dan dia ketika bermain di Everton itu punya rekor yang sangat bagus. Dalam 7 pertemuan dia mencetakkan 9 gol. Dari 7 pertemuan itu 4 kali brace. Itu fun fact-nya sih.
Jadi gue bisa ngincar Harry Kane untuk fixture game week 11 ini. Oke. Terakhir, ada Maupay besok melawan Newcastle ya. Sebagaimana kita ketahui tadi udah jelasin juga sama Gede ya. Kalau si Newcastle itu apanya tuh? XXE-nya kah? Untuk Dev itu paling jelek ya. Nah, kedua ya. Yang kedua. Brighton sih belum terlalu bagus juga ya secara segi serangannya. Artinya untuk depan seorang Maupay, tapi dengan adanya celah ini di Newcastle, semoga bisa menjadi poin khusus lah buat Maupay untuk tampil baik lagi di melawan Newcastle besok ya. Apalagi ini pertandingan home ya untuk Brighton gitu. Itu aja sih dari gua. Oke. Nah, untuk West Bacot ini kaptennya siapa? Wah, untuk game week ini tricky nih. Banyak ya penyebarannya ini gila-gilaan ya. Penyebarannya lumayan nih. Mungkin tetap besar ke Salah sih. Salah ya. Terbesar ke Salah, cuman Default aja lah, udah. ya. Settingan Chilwell sih gue Chilwell. Chilwell ya. Lu Chilwell berani Rak? Katanya berani gue. Gue sih agak takut sih kalau Lihat. Chilwell. Lihat Champions dulu sih kayaknya deh, lihat Lihat Champions, tapi pertandingan. kalau untuk saat ini kita taruh kapten di Salah aja. Salah ya. Iya. Ya, kita di Salah dulu. Rekomendasikan Westnya? kapten. Salah. Gak mungkin juga sih Salah nggak main deh. Ya kan lumayan Iya, satu kali ya. Vice-nya bisa kita pasang ke Harry Kane Aneh. atau ke back-nya Chelsea juga nggak apa-apa kalau berani. Oke. di back Chelsea sih. Iya, Chilwell lah, Vice-nya Chilwell. bisa back Chelsea atau Kane. Oke. Ya. Sudah cukup kali ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Belum. Aduh. Terima kasih banyak dari FPL begini. Jangan kapok-kapok diundang sama kita lagi ya. Makasih guys. Siap. Tapi kalau benar-benar kebetulan loh. Kita nggak, maksudnya udah kalau tahun lalu kan Vita, habis itu lu lagi ya deh. Ini benar-benar kebetulan Iya kalau juga gue gitu. perhatiin nih. Besok Perhatiin kan kita cewek ya. itu tuh, lupa gue tuh. Tapi sih yang Nggak besok kerudung. ya? Nggak, kita besok undang Tegar. Iya benar tegar. Owen. Tegar ini. Undang mas-mas biasa ya udah. Oh iya, mas-mas biasa ya. Udah nih 1-2 nih. Gue kalau undang-undang mas-mas biasa, gue murni jadi host aja sama Raka pokoknya. Dia bertiga dah ngejelasin. Mau X, Y, sama apa dah, kita jelasin dah. 2X, DX aja gitu boleh. Iya. Oke. Untuk episode kali cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan dari Bacotin FPL dan FPL begini, para bacoters dan para beginners bisa menjadi masukan lah buat para kalian dalam menyusun tim kalian di Game Week 11 besok. Dan mudah-mudahan hasilnya juga panah hijau ya pastinya gitu. Ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah.